warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, jamaah atau lole yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di Satu Lele Mengaji edisi episode ke-15. Nah, setelah kemarin kita sudah beberapa episode bahas terkait berbagai hal yang temanya beraneka ragam. Nah, untuk season kedua kali ini dari Satu Lele Mengaji, insya Allah kita akan membahas yang lebih spesifik. Kita akan mentadabur Al-Quran dan yang tentunya kita akan mulai dengan surah Al-Fatihah. Adalah sebagai surat pembuka dari Al-Quran. Pada malam hari ini kita akan dibersamai oleh Al-Mukarram Dr. Insinyur Adenantera PhD ASEAN MN, apa itu tadi kemarin posternya Mustafa yang akan membersamai kita membahas tentang 7 ayat yang diulang-ulang, 7 ayat yang minimal 17 kali kita baca dalam satu hari, dan semoga ini bisa jadi inspirasi pembuka kita untuk mentadaburi Al-Quran di surah-surah dan ayat-ayat yang selanjutnya. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai acara kita malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Ustadz Ade Nantera, kami persilahkan. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Baik, ini adalah pertemuan kita setelah bersama keluarga, beramal soleh bersama keluarga. Kita udah lama enggak kumpul lagi. Ini semoga Allah berikan kebaikan kepada orang yang berusaha menginisiasi kegiatan ini, yang mana bagi orang yang menunjukkan kepada kebaikan, nanti dia dapat kebaikan sama seperti orang yang mengerjakan. Nah, ini makanya dakwah itu Masya Allah sekali, berdakwah itu ya. Kemudian kenapa ini kita memulai dengan Al-Fatihah? Jadi insya Allah akan ada pembahasan baru untuk episode yang kedua. Kemarin sempat dibahas untuk episode 2 ini kita mau apa? Ada beberapa opsi-opsi. Mungkin yang paling relate ke teman-teman itu ya kita coba belajar Quran. Arahnya belajar Quran itu apa? Yang pertama dari yang paling banyak kita baca. Mustahil yang paling banyak kita baca pasti nomor 1 Al-Fatihah. Jelas. Kemudian nanti ada surat-surat pendek yang akan kita bahas. Dan bahasnya seperti apa? Kenapa judulnya itu mengenal Al-Fatihah? Karena judul seperti ini tuh karena kapasitas yang berbicara ini, kapasitas yang sedang berbicara ini nggak berani katanya tinggi-tinggi ya. Kalau mau tafsir itu kayaknya waduh. Mungkin persyaratan tafsir itu kan banyak sekali ya. Persyaratan untuk tafsir, tahu bahasa Arab, tahu ilmu syariat, nanti harus tahu nuzul Quran turunnya bagaimana dan sebagainya. Banyak sekali persyaratan tafsir. Kalau pakai bahasa itu mungkin merasa tidak mampu, kecuali kita bahas tafsirnya ulama lain bisa. Tapi karena ini mengenal, nah ini yang supaya kita merasa lebih akrab dengan ini. Jadi mungkin nanti ada pembahasan di sini arahnya ya ada sedikit pembahasan materi. Tapi lebih banyak coba kita bertadabur bersama. Tadabur itu seperti apa? Tadabur itu kalau begini, kata dasar tadabur itu kan dari kata dabbaro. Nanti dicek ya, benar enggak ya, tadabur atau tadabaro, saya lupa, tadabaro atau dabbaro. Tapi kalau kata dubur sendiri itu kan maknanya itu bisa belakang, yang menyertai, ujung. Cuma kalau di bahasa Indonesia kita sempit sekali. Ini memang bahasa kita itu kan sering menyerap bahasa lain, padahal itu maknanya luas sekali, dipersempit di sini. Ya itu wajar, dalam penyerapan bahasa wajar. Dan kalau cuma di arti bahasa Indonesia
sempit sekali ya. Jangan pakai bahasa Indonesia, ini bisa jelek sekali. Kalau maknanya itu besar, dabar itu dubur itu banyak sekali maknanya di bahasa Arab. Di hadis saja ada hadis untuk zikir itu kan ada bacaan zikir fi duburi kulli shalah. Bacalah ini setiap akhir salat. Duburi kulli shalah itu berarti benar-benar paling akhir salat sebelum salam berarti. Nah, itu kayak doa-doa sebelum salam itu kan ada yang redaksi awalnya ya bacalah ini fi duburi kulli shalah gitu. Di setiap endingnya salat, ujungnya. Kenapa ada kata belakang dalam kata tadabbur? Dan yang dituntut untuk tadabbur itu semua muslimin, bahkan yang dianggap kita menghajar Al-Quran. Kenapa Rasul itu bersedih? Karena nanti akan datang kaumnya itu yang mahjuro. Dia meninggalkan Quran, meninggalkan mahjuro itu meninggalkan tadabburnya. Jadi membaca saja tapi tidak diresapi. Kalau tadabbur itu kan kenapa maknanya belakang? Kok kita meresapi Quran pakai katanya belakang ya? Kenapa nggak fakaro? Kenapa nggak fikir gitu loh? Fakaro kan juga bisa. Kenapa pakai dabaro? Tadabbur. Kenapa nggak fakaro? Kenapa nggak ta'kilun? Menggunakan akal. Kenapa pakai yang dabaro? Yang persyaratannya pun ringan sebenarnya dabaro nih. Oh, saya kembali dulu tadi. Kenapa pakai kata ini? Maksudnya tadabbur itu berpikirnya pertama belakang itu ada yang menjelaskan kenapa pakai kata ini. Yang belakang itu maksudnya akal kita itu tetap di belakangnya Quran terus. Jadi bukan kita tuh ngeletakkan Quran itu di depan, kita ngikuti. Jadi akalnya itu ngikuti ini ayat maksudnya kayak gimana. Itu kita posisi akalnya di belakangnya ayat ini. Di belakangnya ayat, makanya kita mentadabburi Quran, kita nggak bakal melewati jadi di depannya. Quran tetap di depan kita. Yang kedua, kita mencari sampai paling belakangnya. Jadi kalau berpikir tadabbur itu bisa jadi orang itu membaca satu ayat sampai 1 bulan tuh bisa. Itu karena dia tadabbur. Apalagi kalau ilmunya beda ya. Jadi dicari sampai benar-benar ujungnya. Ujungnya tuh sebenarnya ini Allah nih buat apa sih kata-kata kayak gini nih? Kenapa sih diturunkan kok di ayat yang pertama? Kenapa kok ini awalnya harus seperti ini? Ini maksudnya apa dan sebagainya itu diresapi sampai dalam sampai benar-benar paling ujung. Sampai ke kalau masih bisa ke belakang lebih ke belakang lagi. Lebih jauh lagi yaitu tadabbur. Dan syaratnya juga ringan dibanding tafsir ya. Yaitu hanya 2 syarat tadabbur itu akalnya sehat. Kalau kemarin puasa Ramadan, berarti ya bisa tadabbur, akalnya sehat berarti. Yang kedua, hatinya bersih. Ini saja syaratnya. Nah, nanti kita coba tadabbur Al-Fatihah ini supaya kita lebih mengenal ya. Ya moga-moga sholat kita membaik. Arahnya kan ke situ. Kenapa kok sampai berpikir jauh itu kan untuk penghayatan, untuk lebih dalam. Nanti kalau di Quran tuh ada perkataan kalau dia sampai ujung, dia sampai kepada kesimpulan ma khalaqta hadza batila, itu berarti dia ada sampai ujung, itu tadabburnya jadi itu. Ayat itu kalau dia bisa sampai menyimpulkan ke situ, jadi ini. Tidaklah mungkin Allah menciptakan ini batil. Wah, benar, Allah menciptakan ini enggak batil. Maksudnya ini manfaatnya besar sekali, ini dalam sekali. Ini ternyata maksudnya bisa sejauh itu kayak gitu. Kita mulai dari Al-Fatihah. Ini kajian saya dapat ketika itikaf kemarin Ramadan. Ada bahas Al-Fatihah juga. Saya hanya menyampaikan ulang saja. Yaitu yang pertama dibahas itu tentang awal sebelum kita masuk pembahasan Al-Fatihah. Ini surat turun Makkiyah atau Madaniyah. Ini ada perbedaan pendapat ulama. Oh, sebelumnya ya ini untuk murojaah bagi teman-teman yang sudah paham ya. Makkiyah Madaniyah itu bukan turun di Mekah, turun di Madinah, bukan. Bukan karena turunnya di mana, tapi itu periode sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Kalau sebelum hijrah ya Makkiyah, sesudah hijrah Madaniyah. Karena kalau turunnya nanti ada di Palestina aja ada. Bahkan yang di periode Madinah Nabi ke Mekah lagi juga ada, tapi nggak jadi ayat Makkiyah, nggak jadi Makkiyah. Kalau sudah periode Madaniyah setelah hijrah yang Madaniyah, bukan tempatnya ya. 3 pendapat turun ini, pertama yang jumhur, ini mohon maaf ya, mungkin kalau bagi teman-teman yang agak asing dengan istilah nanti
bisa searching sendiri. Jumhur itu kan pendapatnya dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, ini sahabat-sahabat besar-besar, itu turunnya di Mekah. Biasanya kalau udah sahabat-sahabat ini yang banyak dipakai orang. Al-Fatihah itu makiyah. Nanti kan ada ciri-cirinya padahal. Nanti ada pendapat lain. Padahal kalau secara ayatnya itu ini madaniyah banget loh. Yang artinya kayak gini, bentukan kayak gini ini ayat-ayat madaniyah sebenarnya. Dari kalau melihat ciri khas ayat madaniyah dan makiyah. Kalau makiyah kan kebanyakan hari kiamat, ayat pendek-pendek dan sebagainya. Nanti kalau kalau nuansanya madaniyah ya ada banyak ciri-cirinya. Nanti bisa dipelajari dan yang paling banyak dipakai ini jumhur. Ini jelas sahabat mentereng semua. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas. Kemudian madaniyah ini ada pendapatnya Abu Hurairah. Ini juga sahabat-sahabat yang banyak diketahui. Sebenarnya ada beberapa nama tapi nanti bisa dicari sendiri. Saya cari yang lebih mentereng-mentereng saja, yang banyak diketahui muslimin. Nah, pendapat yang unik ini kita bahas juga. Ya ini turun di dua-duanya. Di Mekah turun, Madaniyah turun ini walaupun lemah sekali dilemahkan banyak ulama, tapi kalau kita membahas faidah, ini kita bahas. Karena kan kalau ilmu itu selagi dapat manfaat faidah itu dibahas sampai detail. Ada pendapatnya Sa'labi, Asyuyuti. Ini kok bisa turun 2 kali? Bisa saja menurut mereka turun pertama itu dengan qiraah yang beda dengan qiraah yang keduanya. Jadi sehingga Qusut Al-Fatihah ini turun saat di Mekah dia turun, di Madinah turun lagi, diwahyukan lagi oleh Jibril. Dengan qiraah yang berbeda. Ini ada pendapat seperti ini. Faidahnya ya ini menunjukkan betapa agungnya surat ini. Nggak ada yang meragukan ya. Al-Fatihah itu surah yang paling agung di antara surah-surah. Kalau ayat kursi. Kalau surah Al-Fatihah. Terus namanya apa Al-Fatihah ini? Ada banyak. Ada lebih dari 20 yang dibahas ulama, tapi yang ada dalam hadis sahih itu 3. Nah, kalau yang 20 nanti bisa dicari, tapi kalau yang 3 ini yang paling sering itu Ummul Kitab, As-Sab'ul Masani. Ummul Kitab itu induknya kitab. As-Sab'ul Masani 7, Sab' 7, Masani yang berulang. Fatihatul Kitab. Kenapa ini kembali lagi Al-Fatihah ini agung sekali ya. Kenapa kok namanya banyak kalau bagi orang Arab, karena ini bahasa Arab. Jadi kita biar tahu lebih dalam, kita harus tahu karakteristik mereka memakai bahasa ini kayak gimana. Bagi orang Arab, kalau ada sesuatu yang agung, yang mereka takjub, yang mereka itu merasa senang dengan itu, dengan hal-hal tersebut, mereka membuat banyak variasi kata ini. Sinonimnya banyak sekali. Contoh yang banyak sekali nama lain itu khomer. Karena senang ya, contoh kayak karena senang terus mereka banyak sekali nama khomer. Cinta, hub, wadud, atau apa lagi ya. Banyak sekali variasi nama cinta. Ini karena mereka senang dan bisa juga karena ketakjuban, yaitu pedang. Dalam bahasa Arab pedang itu banyak sekali muradifnya, sinonimnya banyak. Singa itu juga banyak sekali. Dan apapun itu kalau di bahasa Arab yang sinonimnya paling banyak itu berarti agung sekali. Berarti nggak ada yang lebih agung daripada Allah, jelas. Nama terbanyak Allah, nama terbanyak itu Allah. Rasul kita nama juga banyak. Nanti kalau mau kota Madinah itu juga namanya banyak sekali. Nah, itu menunjukkan keagungannya. Kemudian ini betapa agungnya Al-Fatihah. Kemudian kita masuk tadabbur yang pertama. Kenapa kok namanya kitab itu ya kita bikin skripsi ya, yang kita sama di sini ya skripsi, kalau ada yang sampai tesis enggak semuanya, tapi kalau di sini insyaallah sama semua ya skripsi. Mungkin itu kitab pertama yang dibikin, karya pertama. Sebelum itu saya belum pernah nulis buku kecuali ada Mas Ataka di sini. Wah, ini beda. Biasanya kalau dalam buku kita nulis karya-karya tulis dan sebagainya itu ada pembukaan, ada penutup. Normal itu, normal sekali. Ada pembukaan apa, ada penutup apa. Nah, kalau kenapa di Quran itu hanya ada Al-Fatihah, kok enggak ada Al-Khatimah, enggak ada penutupnya ya? Kenapa cuma pembuka saja ya? Ini
Kan harusnya ada surat pembuka, surat penutup, harusnya gitu ya. Nggak ada surat penutup. Ternyata ini dari pendapatnya Ibnu Asyur, ini menguatkan nama Al-Fatihah yang As-Sab'ul Mathani. Ini nanti ada di, bahkan teksnya ada di ayat Quran ya. Sab'ul Mathani itu, yang dimaksud Sab'ul Mathani Al-Fatihah. Ini berulang itu, karena Al-Fatihah itu terus berulang, bukan hanya bacaannya. Makanya tidak perlu tertutup. Ini berulang terus menerus. Tidak hanya bacaannya saja. Kalau bacaan jelas, kita tahu semua nih, di setiap sholat tidak mungkin nggak ada Al-Fatihah. Ini paling banyak berulang Al-Fatihah ini. 7 yang selalu diulang. Tapi ternyata bahkan sampai ke tema-tema Al-Fatihah itu diulang terus menerus di dalam Quran. Nanti coba kita masuk lebih dalam tema-temanya per ayat. Ini sebenarnya Mas Ataka pernah membahas Al-Fatihah ini. Ini mungkin tadabbur versi yang lebih ininya ya, lebih lower. Nah, gitu. Yang lebih bawahnya. Jadi kalau kita lihat tema-tema, nanti kan juga ada surat yang di ayat terakhir itu nanti juga terulang di tema-temanya, terulang ke dalam surat-surat setelahnya. Itu kita coba bahas dari ayat pertama. Kalau ini sebelum dibahas, ini sebenarnya ketika kajian diberitahu juga ada masyaikh dari Singkit ini di Madinah. Beliau tuh Ustadz Budi waktu itu dapat temennya yang mau belajar ke syekhnya ini pas lagi kuliah di Madinah berarti. Iya, syekhnya lagi nggak duduk di kursinya, duduk kursi kajian itu duduk di biasa, duduk di sajadah di Masjid Nabawi, nggak lagi duduk di kursi ilmu yang biasanya kalau kita umroh kan kita tahu gate tiap pintu-pintu nanti ada ini kajian zaman Indonesia, ada pintu-pintu syekh, ada tiang-tiangnya kajian-kajian itu lagi duduk-duduk didatangi pengen belajar Al-Fatihah. Itu ternyata sama syekhnya ini ngaji 3 bulan. Ya nggak tahu berapa pertemuan dalam 1 pekan ya. Tapi 3 bulan itu ternyata membahas huruf ba. Waduh. Jadi baru ayat pertama dan baru huruf pertama. Bisa sedalam ini ya. Ini kan beda ya levelnya. Kalau orang ilmunya tadabbur itu semakin tajam alatnya, semakin dalam, semakin bisa dia masuk jauh sekali. Sampai 3 bulan huruf ba. Kita coba dari ayat pertama. Ini kita pakai riwayat yang bisa kita pakai ya. Bismillah masuk ke ayat pertama. Nanti kalau Bismillah nggak masuk ayat pertama, tapi tetap 7. Sab'ul Matsani, ayat Al-Fatihah itu tetap 7. Ada yang pendapat 8 itu lemah sekali. Soalnya ini hadis sahih yang 7 yang diulang. Jadi kalau ada yang pendapatnya di qiraat Quran yang lain Bismillah nggak ayat pertama, nanti ghairil maghdubi alaihim itu ayat 6. Walat siratal ladzina an'amta alaihim, nah itu ayat 6. Ghairil maghdub baru ayat 7. Kalau yang di kita karena basmalahnya masuk ayat 1, siratal ladzina an'amta alaihim sampai ghairil maghdubi alaihim itu terus itu ayat 7. Nah, kita masuk ke tema pertama yaitu bismillah. Kenapa ba dulu di saya nggak berani, saya nggak berani 1 huruf nih. Ilmu saya nggak. Kita langsung tema umum aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya paling enggak gini. Kita baca kayak nih, saya dulu agak mendapatkan banyak manfaat dari bukunya Mas Radit, dari jualannya Mas Radit itu jualan Quran Perkata. Saya lupa beli di Mas Radit, kayaknya beli di Mas Radit atau enggak, tapi saya pernah punya itu. Itu termasuk Quran hafalan saya awal-awal. Oh, jadi saya pengen nyoba ketika lisan saya mengucapkan kata itu, saya membayangkan itu. Ini kena teguran dari Pak Tiono. Pak Tiono kan ngajar agama dulu. Ya ujiannya agama di kampus itu cuma suruh itu dari Allahu Akbar sampai salam artinya apa? Masa udah kuliah ilmu yang sebanyak ini cuma artinya itu nggak tahu. Waduh, kan tampolan keras sekali itu ya, ditampar keras sekali. Nah jadi, coba deh, oke saya coba mulai mengulang hafalan Anas dan sebagainya dari belakang, dari bawah, perkataannya saya hafalkan biar agak merasa kayak orang Arab. Jadi pas mengucap al-bismi dengan menyebut nama,
Bismillah, Allah, dan itu perkata saya masukkan, jadi lebih enak perkata memang daripada satu teks, satu kalimat itu belum, ya lebih dekat rasanya kayak orang Arab kalau perkata. Kenapa dengannya itu di depan, ini nanti bisa dibahas kalau mau cari kajiannya tentang bismillah dalam-dalam. Tapi yang jelas satu kalimat ini ubudiyah sekali, atau bentuk ibadah kita kepada Allah sekali. Jadi dengannya itu di depan, bukan kayak wih, Assalamualaikum. Dengannya itu di depan. Jadi kalau saya pergi dengan mobil itu kan secara feel beda, kayak dengan mobil saya pergi itu kan beda ya. Dan ini tuh belum mulai Allah sudah dengan Allah tuh berarti kayak semua hal, berarti semua hal itu kita memulainya dengan ini, karena ini. Nanti sampai ada hadis mengatakan, ini nggak tahu kuat enggak ya, tapi sebenarnya baik. Kalau mau ditelisik nanti monggo bisa dicari. Yang namanya keberkahan itu bisa putus kalau nggak pakai bismillah. Wow, ini kan bisa dalam sekali berarti kalau mau dibahas. Bisa sampai segitunya. Dengan Allah, dengan nama Allah. Dan yang disebut sifat pertama Allah itu ya Allah. Jelas itu nama yang paling utama. Kemudian dari sekian banyak nama, kenapa Allah pilih dua sifat ini? Kan Allah bisa nyebut Alimun Hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Azizul Hakim, yang maha perkasa dan maha bijaksana, kan bisa juga. Kenapa yang dipakai Ar-Rahman Ar-Rahim? Namanya sifat keutuhanan itu kan banyak banget ya. Raja, iya. Malik. Berkuasa, iya. Tapi yang Allah pilih yang Rahman dan Rahim. Wah, ini sebenarnya malu kita sama Allah. Kalau kita putus asa tuh malu lah. Kalau misalnya kita tuh kalau punya banyak dosa, terus kok kita ini golongan celaka orang. Ini celaka sekali orang ini. Kalau sampai merasa kok, waduh aku udah nggak pantas lah aku mau ibadah. Oh, itu celaka sekali itu orang, celaka sekali. Allah loh, udah Bismillah nih surat pembukaan, dan nama yang paling pertama dipakai sifatnya itu setelah Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini Allah ngasih kita petunjuk. Kalau pengen Allah itu, kalau sifatnya sifat Rahman Rahimnya nggak besar, bisa ditinggalkan kita tanpa ada Quran, nggak usah dikasih utusan, suruh cari sendiri, kan repot sekali ya. Jadi kalau ada yang beranggapan misalnya sudah menemukan bahwa dunia ini mustahil tidak ada yang menciptakan, mustahil tidak ada yang memulai segala sesuatu ini, mustahil tidak ada yang menjadikan ini ada. Jadi kayak tiba-tiba aja semua ini kayak dadu gitu. Semua ini kayak terbentuk ya tiba-tiba aja ada planet datang tumburan jadi bumi, tiba-tiba aja ada ini. Semua itu tiba-tiba ada pengatur. Kalau kita percaya ada yang mengatur, ini kan kayak perumpamaan yang paling sadis itu, jadi ada angin topan melewati tempat sampah, tiba-tiba selesai dia angin topannya lewat jadi pesawat terbang. Nah, itu kayak gitu nanti. Ya namanya kalau orang pola pikirnya ini semua jadi tiba-tiba, ya bisa aja, kemungkinan itu bisa aja kan, tapi kecil sekali, kayak mustahil lah. Mustahil adanya kayak gini, segala hal yang serapi ini tiba-tiba. Beda ceritanya kalau misalnya kayak kita lemparan dadu tuh kok bisa habis angka 1, dilempar angka 2, 3, dan urut angkanya kok bisa berturutan ini. Ya ada kemungkinan yang terjadi, ada. Tapi beda kalau dadu itu sebelum jatuh tuh nggak jatuh sembarangan. Ada yang menangkap, ada yang nyari mana angka 1 diletakkan, tak. Ada yang lempar ditangkap, nggak jatuh sembarangan. Memang diatur, dicari angka 2, diletakkan 2. Jadi prosesnya, sistematisnya ini tuh ada yang ngatur. Nah, kalau udah tahu kayak gini, kalau ada yang udah tahu kayak gini kan ya mustahil lah. Kalau udah yakin ada Tuhan, sebenarnya udah yakin ada yang memulai ini, ada pencipta itu, kalau dia ngerasa kok nggak ada kitabnya, kita nggak dikasih petunjuk, kita nggak dikasih sesuatu yang untuk menuntun kita. Saya itu diciptakan harus melakukan apa, kayak gimana biar jalannya itu bisa benar, biar hati ini bisa tenang, biar pikiran ini terkendali, biar ini aku tetap tegak lurus
tetap lurus di jalan yang benar itu aneh banget. Kalau itu kayak pembiaran itu nggak mungkin itu punya sifat Rahman Rahim. Kalau ada yang menganggap Tuhan itu seperti itu, berarti itu nggak punya sifat Rahman Rahim itu. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, dan juga ini termasuk untuk yang merasa kok banyak salah, banyak kurang, janganlah putus asa, nggak boleh. Innallaha syadidul iqab. Ya Allah itu maha keras siksanya. Benar, adil lah. Masa orang berbuat jahat nggak apa-apa, semuanya diampuni, masa kayak gitu? Ya nggak kayak gitu. Tetap namanya keadilan ditegakkan, tapi ternyata sifat yang paling menonjol dari Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Itu, dan ini juga bisa bermakna bismillah ini nanti bisa ditelusuri Ar-Rahman Ar-Rahim itu bedanya apa. Kalau di kita kan maha pengasih, maha penyayang. Nanti yang Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluk, yang Ar-Rahim khusus bagi muslimin, bagi orang-orang yang mau beriman kepada Allah. Kalau yang Ar-Rahman seluruh makhluk, terserah mau dia ingkar, mau dia durhaka, mau dia mendustai Allah pun bakal dapat kebaikannya Allah juga. Tapi kalau Rahim khusus, atau ada pendapat yang lain, itu nanti bisa dibaca. Apalagi kalau nanti bahas keterkaitan kenapa Ar-Rahman berdampingan dengan Ar-Rahim. Kan ada Azizur Rahim juga ada Rahimul Wadud. Rahim bersanding dengan Wadud itu maknanya apa? Saat dua sifat Allah disandingkan itu menimbulkan makna yang keterkaitan. Itu nanti bisa dibahas lebih dalam. Tapi yang jelas temanya Bismillah itu tema kita menyembah Allah. Jadi kalau pas sholat ya kita pakailah ini ya untuk Allah aja lah. Ini enggak buat aku sholat nih enggak peduli nanti kalau misalnya ada penilaian mungkin ada dalam pekerjaan ya yang ini kalau sholatnya baik nambah naik gaji gitu misal kalau udah mungkin Indonesia jadi negara yang kuat hubungannya dengan Allah ya, jadi perusahaan-perusahaan pada gitu. Tapi kan kayaknya jarang ada yang sampai segitu. Kalau udah tergoda pokoknya bismillah ini sholat ya untuk Allah. Itu ibadahku ini bukan untuk yang lain. Ibadahku ini tidak lewat makhluk apapun, ini untuk Allah saja. Itu uluhiyah. Kemudian ayat kedua ini Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada tema, kita bahas tema yang berulang ya. Ada tema rububiyah di sini, tema ketuhanan, tema bahwa memang Allah itu penciptanya kita. Ini yang menguasai kita itu ya Allah, yang memberi rezeki Allah. Ini tema rububiyah ya. Tema bahwa memang Tuhan, penguasa, raja dan segala bentuk ketuhanan itu ya kepada Allah. Jadi ini kalau membahas rezeki itu membahas tema-tema tauhid, harusnya tidak hanya tema rububiyah ini tidak hanya dibahas di kepala. Jadi tidak hanya dibahas secara filsafat, harus ada aksi dalam bentuk amal. Kenapa? Karena hasilnya rububiyah itu ternyata alhamdulillah. Jadi kita ketika menyatakan Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam, segala macam alam, mau alam jin, alam dunia, alam apapun itu, Tuhannya itu Allah, pengaturnya Allah, yang berkuasa Allah, ternyata menghasilkan syukur, alhamdulillah. Jadi bentuknya benar kalau kita menganggap ketuhanan Allah itu kita ada bentuk syukurnya. Syukur tidak merasa nanti ada bawahannya syukur itu menjadi taat, menjadi patuh, menjadi ya kita tahu kita kecil kayak gitu kalau syukur itu kan. Jadi bukan hasilnya. Nah ini yang agak berat, kadang ini memang agak sensitif ya. Saya minta tolong nanti dibenerin ya Mas Ataka. Kalau sebenarnya tema ketuhanan ini kita bahas keras sekali di masyarakat. Ini kalau di kalangan ahli ilmu tidak masalah. Tapi kalau dilempar ke masyarakat kok sampai nanti ini tema penting juga. Jangan sampai salah dalam menilai Allah juga benar. Tapi kalau sampai yang ini sebenarnya bukan konsumsi untuk umum, itu jangan dibahas di umum. Jadi yang mengatakan wah nanti bisa saling debat keras sekali. Jadi harusnya kita tetap meletakkan dalam tempatnya masing-masing. Tidak
tidak terlalu semua hal itu harus dibahas di luar, tidak. Jadi tapi kalau nanti antara ahli ilmu itu mau sampai ruang tertutup, mau debatnya sekeras apapun, mereka bisa menempatkan diri loh. Umar sama Abu Bakar aja debat tuh keras sekali. Kalau orang biasa ngelihat perdebatan mereka itu mungkin udah musuhan itu, mungkin udah tengkar itu. Tapi kalau orang levelnya berilmu itu mau sampai sekeras gimana pun ruang tertutup itu bisa ini dengan baik. Nah, kalau di masyarakat mungkin dipilih yang kira-kira jangan sampai mereka menjauh, atau jangan sampai ini dakwah jadi terhambat. Tapi nanti kalau pengen masuk mendalam, yaitu di ruang tertutup kita bahas lagi yuk. Jadi biar dampaknya juga baik. Ini bukan berarti tidak boleh mempelajari ini sampai detail, bukan. Nanti justru kalau sampai detail itu kan kita jadi semakin selamat. Kita tahu persepsi yang paling pas bagaimana dalam memikirkan Allah ya. Memikirkan Allah itu bagaimana yang paling pas. Cuma nggak semuanya. Jadi kalau jadi tolak ukur kepada masyarakat ini, ya kalau nanti coba lihat Sirah Nabawiyah di awal-awal Nabi itu seperti apa, dakwahnya Nabi itu seperti apa. Ini lagi-lagi bukan merendahkan ilmu tauhid, ini bahaya. Ini saya takut salah tangkap juga. Tapi ada hal-hal yang gini aja contohnya. Contohnya tentang ada hadis turunnya Allah di sepertiga malam. Itu kan ada lanjutan hadisnya ya. Tapi pembahasannya itu kan keras sekali di masalah turunnya ini. Wah, ini keras sekali pembahasan tentang turun sepertiga malam. Padahal Nabi itu ketika hadis itu keluar, itu tuh sebenarnya amal yang mau dituju itu apa? Kita tuh bergerak kemana sih? Ternyata disuruh sholat tahajud, disuruh meminta kepada Allah. Nah, jadi yang di masyarakat malah sholat tahajudnya nggak ada, itu nggak jadi risau, tapi malah bahas yang di depannya saja. Ini kan kebalik-balik ini. Harusnya ya itu nggak apa-apa dibahas, tapi yang kita miris itu kan loh. Ini yang meninggalkan sepertiga malam itu malah pada ditinggalin, nggak dibahas. Ini itu kan lebih ya nggak pas lah. Ini jadi nggak pas. Seperti itu. Ini bukannya merendahkan yang pada membahas ini, bagus sekali. Dan nanti saya ngelihat dua sisi itu, kalau pendapatnya kayak gini, oh kayak gitu yang dia tuju, karena dia takut nanti menghinakan Allah. Karena kalau ya itu alasan-alasannya, ada alasan-alasan nanti bisa ditimbang sendiri. Tapi yang pokoknya itu kita nggak berhenti di situ. Lanjutan hadisnya kan ada, oh ngapain toh kita suruh doa toh. Ternyata suruh itu sepertiga malam tuh Allah senang sekali waktu itu. Jadi kalau mau minta, ini Allah udah ngasih kode keras sekali, minta tuh di sini loh kalau mau datang. Kalau ada masalah, kalau mau datang pas lagi orang pada tidur semua itu loh. Nah, itu yang diinginkan kan seperti itu ya. Ini maksud kayak gitu. Kita lanjut lagi aja. Tadi menghasilkan syukur, harusnya kepada Allah itu menghasilkan alhamdulillah, menghasilkan syukur. Yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ini tema Rahmaniyah. Jadi tadi kita kembali ke sifat ini, ditonjolkan lagi. Nggak ada di Quran kalau mau dihitung paling banyak Ar-Rahman Ar-Rahim yang diulang. Banyak sekali. Dibanding sifatnya yang buahnya itu yang paling banyak diulang tuh Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi memang kalau Allah itu punya sifat hakim, jelas. Membatas, Allah tuh kalau membalas nggak mungkin melewati takaran. Ini pasti segala macam balasan itu bima kuntum ta'malun. Ya ini tuh karena sesuai dengan apa yang kalian kerjakan dulu. Bima kuntum ta'malun. Dan kalau sebaliknya, karena sifat Rahman Rahimnya Allah, untuk kebaikan justru bablas semua, melewati takaran semua. Dari awal aja kebaikan itu udah dikali 10 loh. Dari awal udah dikali 10, belum ada bulan-bulan yang mulia. Jadi sebenarnya jelek sekali, kita tuh jelek sekali. Jadi jangan angkuh di depan Allah. Bagus benar kata Mas Mustafa, kita tuh fakir sekali kita nih. Jadi kalau ke depan Allah kita tuh kebaikannya yang udah dilipat-lipat, kebaikan langsung dikali. Kalau kejahatan tuh ya cuma dihitung satu, itu aja timbangannya miris-miris, banyak yang miris-miris kan. Ada yang selamat, kayaknya yang timbangannya selamat kan muslim itu masih bisa masuk, ya semoga kita terlindungi, masih bisa masuk neraka kalau kejahatannya lebih banyak, timbangannya berat lebih banyak ke sana, tapi asal dia tidak
mensyirikan Allah, tidak menyekutukan Allah, itu nanti ada waktunya dia keluar. Ya kalau kita yang berharap jangan yang inilah, kita berharap jangan yang ini. Kita berharap timbangannya yang kebaikan jauh lebih besar, atau bahkan yang telah Allah ampuni segala keburukannya, jadi nggak ada timbangan keburukan, atau bahkan yang lebih tinggi lagi, kita berharapnya yang nggak perlu melewati masa-masa penimbangan itu, golongan orang yang langsung bablas, dan seperti itu. Lanjut, ini sampai 9 menit lagi ya, habis itu ada diskusi. Kita lanjut tema Maliki Yaumiddin. Ini kalau di qiraat ada 2, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Ini artinya kalau ma-nya panjang itu artinya pemilik. Yaumiddin, din itu bisa bermakna agama atau pembalasan. Pemilik hari pembalasan. Tapi kalau ma-nya pendek, Maliki Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Jadi maknanya masih selaras, makanya ada di 2 qiraat. Di beberapa qiraat ada yang beda. Satu bisa dimaknai raja, satu bisa dimaknai pemilik. Dan Allah itu dua-duanya. Mau pakai qiraat apapun, dua-duanya itu Allah semua itu. Kan ada raja, dia itu raja, tapi sebenarnya dia nggak memiliki apa-apa. Dia jadi raja, tapi tiap ada orang diminta pajak, diperas. Itu dia nggak punya apa-apa berarti. Raja doang, tapi nggak memiliki apapun dia. Dia tiap ada orang justru dia minta-mintai orang, bukan dia kasih, dia pajakin, dia kasih tarif. Mohon maaf. Nah, itu bukan raja, itu bukan raja. Atau dia kayak jadi pemimpin raja, tapi atau dia itu pemilik tapi bukan raja, kebalikannya. Jadi ya dia punya banyak hal tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ini juga bisa. Atau kalau raja yang tapi nggak memiliki itu juga bisa, jadi kayak raja boneka itu juga bisa. Jadi di dunia itu banyak nggak sempurna, raja tapi nggak jadi pemilik tapi nggak benar-benar raja. Kalau Allah sempurna, dia dan raja dan dia adalah pemilik. Apalagi dikuatkan nanti di Quran ada limanil mulkul yaum, ketika hari semuanya meninggal, semuanya dimatikan oleh Allah, bahkan sampai malaikat yang mematikan, yang mencabut nyawa itu mati juga. Limanil mulkul yaum, mana raja? Untuk siapa? Kepada siapa? Rajanya sekarang itu siapa? Itu kan keras sekali sebenarnya. Lillahil wahidil qahar, kepada Allah yang satu dan qahar. Apa qahar ini ya? Mau dibaca. Ini kalau kata di bahasa kita apa ya? Berkuasa, bukan ya. Ini kalau wahidil qahar itu apa? Saya nggak tahu. Nanti baca tapi nggak tahu maknanya. Masya Allah, ini semoga diingatkan ya, biar bisa meresapi. Tapi intinya mana raja-raja bumi? Nanti ada juga ditanya gitu. Mana raja-raja bumi? Mana raja-raja bumi? Siapa rajanya sekarang? Itu kan hina sekali. Itu hina sekali, yang di bumi itu agak angkuh dikit aja. Apalagi angkuhnya banyak. Yang angkuh dikit aja itu, waduh, minder sekali itu. Apalagi angkuhnya banyak. Yang ngerasa raja banget tuh. Bahaya ya. Baik. Yang kelima, temanya Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hanya kepada Allah kita meminta. Jadi ada 3 sebenarnya, ada isti'anah, isti'adzah, istighatsah. Kalau isti'anah itu umum sekali ya, meminta apapun. Kalau isti'adzah itu meminta khusus perlindungan. Isti'anah itu apapun. Nanti ada isti'adzah, ini 3 yang hanya kepada Allah, nggak boleh kepada selain Allah. Meminta yang beneran kita minta, maksudnya ini yang menghadirkan ini tuh Allah. Isti'anah. Kalau isti'adzah minta perlindungan. Kalau istighatsah itu meminta juga tapi bahaya, meminta selamat dari bahaya. Beda sama isti'adzah. Kalau isti'adzah bahayanya mungkin agak masih jauh atau nggak terlihat. Kalau istighatsah itu udah depan mata. Besoknya atau mungkin besoknya perang, atau besoknya ujian, besoknya penerimaan apa gitulah, misalnya ada bahayanya kalau nggak tembus, wah gimana cara nafkahi orang tua apa dan sebagainya, kayak gitulah. Ketakutannya itu depan mata sekali isi istighosah. Isti'anah, istighatsah. Dan yang ini
Isti'anah tuh yang lebih mencakupi ke banyak hal isti'anah. Ini kalau di tema tahsin di anak-anak yang saya didik ini, anak-anak SD ini, saya ingatkan karena sering salah huruf nun dan mim itu mirip. Biasanya sering tertukarnya Al-Fatihah ini atau At-Takatsur, Nain atau Naim, Yakin atau Yakim, kayak gitulah. Ini Nasta'in atau Nasta'im. Ini Nasta'in pakai nun ya, maknanya beda. Nun sama mim ini huruf yang banyak tertukar di hafalan. Ini kemudian yang keenam tentang nikmatnya hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi hidayah, doa yang dimasukkan Allah ke sini, ini tema hidayah, tidak ada yang lebih tinggi dari hidayah. Nanti kalau ada doa-doa, karena ini tema Al-Fatihah tadi berulang, masih membahas tentang ini berulang terus-menerus, tema ini bakal di ayat-ayat ini akan langsung yang lain itu. Jadi Quran itu, Al-Fatihah itu Al-Fatihah itu tafsirnya apa? Ya Quran. Al-Fatihah itu tafsirnya Quran. Tema-tema ini nanti ada penjelasannya ke belakang. Misalnya di surat Al-Baqarah. Setelah ini kan ada doa-doa di Al-Baqarah. Nanti kembali ke doa yang ini. Doa-doa seluruh yang di belakang itu kembali ke doa ini. Misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina dan sebagainya. Yaitu berarti kita dapat jalan yang lurus tuh kayak gini. Dapat nikmat an'amta alaihim tuh berarti kayak gini, kita kalau dapat nikmat tuh kayak gini. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang itu kan. Itu juga kembali ke doa ini. Doa pamungkasnya ini. Dan ini saya malah ingat yang di Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana, yang setelah Al-Fatihah ya. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan palingkan hati kami ini. Ini kan ihdinas siratal mustaqim banget. Kenapa diulang terus? Emang kalau sekarang lagi lurus besok nggak belok? Itu kan ngeri ya sebenarnya kalau kita tahu hadis, apalagi yang jangan merasa aman dari takdir itu. Belum tentu yang sekarang soleh besok bisa mempertahankan, makanya terus berdoa ini. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah janganlah palingkan hati kami ini. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri kami huda, hadaitana engkau beri petunjuk. Ihdina, tunjukilah kami. Setelah engkau beri petunjuk ya jangan dipalingkan. Ini kayak agak terkait ini di surat Ali Imran. Ba'da idh hadaitana wa hab lana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana innaka antal wahhab. Ini kata hab lana ini hab ini wah nih, hab itu gini, wahab innaka antal wahhab. Wahab itu hanya memberi, tak harap kembali. Tapi yang salah ini bukan matahari, salah, bukan surya. Bukan, ini Allah yang hanya memberi, tak harap kembali. Bukan surya ding, itu kalau lagu itu malah orang tua maksudnya. Apa sih? Lagu apa sih ini? Oh, ibu ya. Ibu. Ya, ibu itu mungkin diberikan sifat ketuhanan kepada kita nih dari Allah juga loh. Yang memberikan rasa ibu itu kepada anaknya kok bisa kayak gini itu dari Allah juga. Tapi lebih besar Allah, jauh lebih besar Allah. Hanya memberi taruh kembali ini akad hab, atau kalau kita biasa sering dengar tuh hibah. Hibah itu ya udah terserah, bukan akad dagang, bukan waris. Kalau waris itu kamu harus anakku, kamu harus ada ikatan darah, harus ada ya hubungan, ada syarat-syarat, ada penyebab. Kalau hibah itu udah kasih hibah. Ini kalau Allah nggak ada, kalau Allah nggak ngasih sifat ini, berat sekali. Masa nggak mampu kita. Misal kita berdoa, ya Allah, ini kalau mau doa anaknya bisa hafal Quran, ya kamu harus hafal dulu. Itu kayak gimana mau bapaknya jadi anaknya mau soleh biar bisa doain, kamu harus soleh dulu. Itu kan waduh berat sekali kalau pakai syarat, berat sekali. Kita minta, ya Allah, ini kita doa kayak gini nih, mintanya hibah innaka antal wahhab, yang tanpa syarat, tanpa kembali, tanpa harus ada apa ini itu dan sebagainya. Ini kalau misalnya kalau nggak kita pakai innaka antal wahhab, wah ini udah, kalau nggak ada sifat ini udahlah. Mungkin ini kayaknya yang ihdinas siratal mustaqim ini kuat sekali ke sini ya, sifat Allah
Al-Wahhab yang Maha Memberi tanpa perhitungan, tanpa ada syarat-syarat, tanpa mengharap kembali. Nggak harus jadi soleh dulu baru berdoa minta kesolehan, nggak harus jadi kelihatan baik dulu. Ya, tapi bukan berarti kita membenarkan diri. Misal kalau kita, ini kalau dalam teori, ini teori umum ya, teori umumnya ya sunatullahnya juga memang kalau orang tuanya pengen anaknya begitu ya dia juga mencoba begitu. Paling nggak amalnya, kalau hasilnya itu berat. Kalau pengen anaknya hafal sampai jauh 30 juz, ya dia paling nggak kelihatan sama anaknya berusaha ngapal, walaupun nggak dapat tapi anaknya lihat dia ngapal. Walaupun nggak kena-kena, tapi lihat ngapalnya. Lihat tiap hari ini ada setoran kok, tiap hari ini ada hafalan, Abi itu ada ini, tiap hari ini ada, oh dia kelihatan berusaha ngapal walaupun nggak ada setoran ke siapa, tapi kelihatan amalnya. Atau pengen minta anak soleh ya kita kelihatan ada berusaha solehnya. Pengen minta anaknya berusaha mentadaburi Quran ya kita ada tadaburnya, ya kita ada amalnya. Ini tetap sopannya kayak gini ya, bukan terus kita tahu Allah punya sifat ini terus kita kayak mengandalkan ini banget terus kita nggak ngapa-ngapain, itu tuh bahaya juga cuma pengen dapat enaknya aja. Tapi memang kita lemah sekali. Kalau pengen kan tinggi. Nah ini kira-kira kalau minta surga paling atas tuh kalau bukan nama Al-Wahhab yang disebut, ya gimana? Pede bos sama amalnya. Kalau mau tuh paling nggak disebut, innaka antal wahhab tuh disebut nama Al-Wahhab. Itu induknya semua doa itu ya ke sini. Kemudian yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah penjelasan dari doa. Yang jalan yang kita minta itu bukan jalan orang-orang yang maghdubi 'alaihim, yang Allah murkai. Ini orang yang punya ilmu banyak tapi nggak mau mengamalkan. Ya ini langsung disebut saja. Kalau dulu itu sifat kaum Yahudi zaman dulu, cuma sekarang nggak ada yang Yahudi kok. Udah campuran semua. Mereka udah kecampur, apalagi nggak punya negara kan, campur-campur. Mungkin lebih tepat nih disebutkan ke Zionisnya. Pada orang-orang yang punya ilmu tahu tuh ini yang di bawah ini kebenaran, sengaja didustai malah. Tahu kalau Rasul itu membawa kebenaran, itu buktinya pohon-pohonnya ditanam, yang katanya nanti pohonnya yang lain ngasih tahu mereka sembunyi, pohon ini diam, itu ditanam kok. Atau tahu kalau ada Jibril tapi malah diperangi. Coba ada orang tahu banget sama malaikat tapi itu dijadikan musuhnya. Coba kan, kalau udah tahu malaikat beneran ada ya tinggal beriman kan, logikanya kan gitu. Lu malah nggak takut, malah jadi musuh karena apa, makar-makarnya jadi jebol semua. Makar-makar untuk membunuh utusan Allah itu jadi bocor, maka mereka memusuhi Jibril. Itu kan aneh ya. Ya ini semoga kita nggak sampai ke tahapan yang itu. Ini bagi orang-orang yang udah belajar, belum tentu loh yang ilmunya tinggi terus nggak murtad tuh, belum tentu. Ini semoga Allah lindungi, semoga nggak jadi gitu. Atau yang satunya dolin, yaitu yang tidak mendapatkan ilmu, semangat sekali tapi tidak mempelajarinya, jadinya nyasar. Begitu. Ini sudah lewat 4 menit, mohon maaf. Mungkin kita buka sesi diskusi. Semoga Allah jaga kita senantiasa di jalan yang lurus. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ade Nantera yang sudah memaparkan ternyata 7 ayat yang diulang-ulang ini kayaknya sudah setiap hari kita baca, tapi kemudian ketika kita mendengar kajian demi kajian dari berbagai ustadz, termasuk dari Ustadz Ade Nantera pada malam hari ini, ada banyak hal yang kemudian terbuka. Oh iya ya gitu ya. Dan ini adalah indahnya ilmu itu, semakin kita belajar, semakin kita merasa oh kita nggak banyak tahu ternyata gitu. Ada banyak sekali ilmu-ilmu yang selama ini kita sok merasa sudah cukup, tapi ternyata akhirnya kebuka lah berbagai pintu pengetahuan. Oke, mari teman-teman, kalau ada yang mau didiskusikan bersama, silahkan. Mau tanya, Monggo. Silahkan, yang jawab nggak harus nggak harus ini ya. nggak harus Reza, nggak harus Fani, nggak harus Ataka, nggak harus Fauzi.
Oke, pertanyaan gini, tadi kan ini ya, sempat dijelasin di awal tentang surat Makkiyah dan Madaniyah gitu, maknanya apa gitu. Bahwa ini kan menceritakan tentang pengklasifikasian dari periode turunnya sebelum atau sesudah hijrah gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya kenapa sih pengklasifikasian ini jadi penting gitu ke sini? Apakah pengklasifikasian ini udah ada dari zaman Nabi atau baru setelahnya gitu? Dan kenapa penting atau memang pengklasifikasian ini juga perintah Allah atau gimana? Gitu aja. Masya Allah, baik, baik. Ini memang memang ngeri ya kalau ngomong di sini ya. Waduh. Iya, iya, iya. Iya. Pertanyaannya Nurul aja udah nggak keluar kalau ini. Bukan lagi di luar nalar, Nurul nggak keluar. Jadi kalau kalau hikmahnya ada, jelas ada. Nanti kan kayak tahapan tahapan awal kalau kita beragama tuh biar paling sempurnanya kayak gimana sih? Kenapa yang levelnya tabiin aja dikritik sama sahabat loh, levelnya orang-orang ngeri-ngeri semua tabiin itu kalau kita lihat kan. Kalian kebalik nih cara memahami ayat. Bisa udah setinggi itu masih dikritik, ini nggak kayak gini dulu kami. Itu kan ada tema makiyah ini yang di awal-awal mereka pondasi, dan tema madaniyah yang banyak sekali syariat, banyak hukum-hukum. Kalau kalau hukum kan bahasanya udah nggak enak, ya nama bahasa hukum tuh nggak enak semua. Kayaknya nggak ada yang merasa nyaman dengan bahasa-bahasa hukum. Kalau Quran memang luar biasa ya. Tapi umumnya kalau ilmu hukum apa bahasa tuh kan serempet dikit langsung, nggak enak sekali. Tapi kalau tema yang awal, jadi kita jangan bawa yang rumit dulu Madaniyah. Ini kan kebanyakan syariat di situ. Tema Mekah itu kan tema-tema kalau dari rukun iman yang paling banyak dikuatkan justru kepada Allah, hari akhir. Gak tahu. Jadi kalau rukun iman kan banyak ya. Ayo rukun iman berapa nih? Jangan jangan ada yang sampai bahaya sekali kalau ini kalau sampai lupa ya rukun iman ya. Jadi yang urutan akhir itu justru yang diulang paling banyak di tema makiyah itu Allah, hari akhir. Gitu-gitu terus. Allah, hari akhir. Allah, hari akhir. Nanti baru penguatan yang macam-macam, bahkan takdir yang agak rumit aja, itu nanti tema Madaniyah. Kalau hikmah, jadi supaya lebih pas, lebih bagus bangunannya. Jadi ada klasifikasi kayak gini. Karena yang mengurutkan ini kan nggak paham ya. Ini urutan Quran tuh Makkah Madaniyah bukan dari dibagi dua, Al-Baqarah sampai pertengahan itu berarti makiyah, setelah ke belakang Madaniyah, bukan. Kan kalau kita membaca Quran kita nggak paham ya. Tapi karena kita tahu Makkah Madaniyah, oh ini walaupun di akhir tapi ini turun pertama. Ini An-Nasr ini walaupun di akhir ini makiyah semua, ini Madaniyah ini. Jadi kalau buat pembahasan lebih enak. Kayak kalau bangunan biar nggak bikin tiang dulu, atau nggak bikin atap dulu sebelum bikin tiangnya, kayak gitulah. Kalau hikmah, kalau apakah ini ada tuntunan dari Rasul, wah ini kayak gini, kayak kayak urutan surat itu Rasul nggak nyebutkan langsung. Ini dari sahabat Utsman. Ini urutan surat ya. Kalau Makkah Madinah saya nggak tahu. Kalau urutan surat itu dari Utsman ini. Kalau ini dari siapa paling awalnya? Ya, kalau ini dari Rasul dong. Ini dari Rasul. Jelas lah kan Rasul tahu ini di Mekah ini cuma. Tapi yang membagi ini saya nggak tahu. Kalau yang urutan surat itu kan Utsman, dan ini Utsman tuh paling ahli Quran, jelas. Jadi secara tafsir ini urutan yang paling mantap. Nggak ada dan nanti ada ilmu sendiri. Ilmu tentang kenapa habis Al-Fatihah Al-Baqarah. Nanti itu dibahas panjang. Kenapa habis Al-Baqarah Ali Imran, itu bahasanya panjang juga. Jadi ada banyak hikmah kenapa urutannya ini tuh ini. Kenapa dua ini saling bertempelan. Kenapa habis Muzammil Mudatsir. Nah itu ini kalau bahas masalah tafsir nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa ngerubah urutan ini. Kalau nggak ada yang bisa lebih bagus dari ini. Dan sahabat nggak ada yang menentang, nggak ada yang Utsman nih tahu semua tuh ahlinya Quran. Tapi kalau kita membahas untuk pelajaran, untuk pendidikan, itu ada tema nanti mengurutkan surat berdasarkan turunnya, bukan berdasarkan tafsir pendekatan tafsirnya, berdasarkan turunnya, bukan keterkaitan antar surat, bukan.
bukan dengan ilmu tafsir, tapi berdasarkan turunnya itu untuk mendidik. Oh, ini turun duluan, itu nanti ada urutan yang lain. Kalau mau gambarnya bisa tak kirim ke grup nanti. Gambar urutan surat berdasarkan turun. Mungkin itu aja. Kalau hikmah jelas ada ini. Membantu sekali ini. Tapi kalau siapa yang pertama kepikiran nggak tahu saya. Gitu aja. Yang lain mungkin yang tahu. Mantap. Paham. Tadi boleh di-share di grup deh nanti ya, yang urutan berdasarkan kapan turunnya ya. Fauzi lagi bicara nggak? Enggak, ini baru searching dari NU Online. Intinya urutan Makkiyah dan Madiniyah ini ada satu riwayat yang diturut sampai ke Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini kemudian secara ringkas menyebutkan pembagian Makkiyah dan Madaniyah. Ada surat-surat yang turun di Mekah dan seterusnya, Madaniyah apa aja, di Madinah apa aja gitu. Terus tapi secara yang lebih detail dibahas oleh As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumul Quran gitu. Jadi emang nggak ada Mantap. dari Nabi Muhammad ini ada niat Makkiyah gitu. Ya karena beliau praktis ya. Beliau nerimanya di mana ya udah itu disampaikan ke sahabat. Itu emang kayak peneliti Quran bukan belakangan maksudnya setelah masa Rasul ya kan, mungkin banyak kebutuhan ya untuk dakwah, untuk apa tuh, terus baru disusun gitu. Betul, betul. Monggo yang lain kalau mau ada yang perlu kita diskusikan bersama. Diskusi. Gak harus saya ditanya. Waduh, keluarkan inspirasi juga boleh. Kasih inspirasi boleh. Aku ada 3 pertanyaan, tadi baru 1, cuman yang lain dulu aja. Oh, ini keluarkan ide gitu loh. Oh, ini bisa jadi ada tadabur gini, mentadaburinya gini gitu loh. Nah, kemarin si Bowo bilangnya tadabur ayat-ayat ayat-ayat alam. Tadabur gunung ya. Ya, betul. Nah, itu Robul Alamin yang pertama. Yang paling mudah mungkin berangkat dari situ tuh. Sebelum robun-robun yang lain. Ilmu paling bawah kan ilmu alam. Mungkin kalau belum ada, boleh pertanyaan. Habis pertanyaan aku sharing deh, habis pertanyaan kedua nih. Oke. Boleh ya? Boleh. Ini simply nggak ngerti nih, Den. Tadi kan terkait yang Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan Ustadz Adi menjelaskan itu kan temanya rububiyah, terus intinya kita perlu sadar bahwa yang menguasai kita tuh ya Allah gitu. Nah, nanti kalau kita sadar itu, kita paham kalau itu tuh cuma hamba gitu. Itu jadinya menghasilkan rasa syukur, dan rasa syukur itu akan menghasilkan ketaatan. Itu aku belum nangkap hubungannya. Boleh dijelasin ulang nggak? Kenapa kalau kita sadar kalau kita tuh cuma hamba, itu menghasilkan rasa syukur, bukannya malah, oh takut ya ternyata kita hamba. Atau karena syukurnya karena kita adalah hamba dari yang maha kuat, maha penguasa alam, atau gimana? Coba dielaborasi lebih lanjut. Udah dijawab itu. Loh, karena kita tahu hambanya siapa kan kita ngenalin Allah ya. Ya Allah, alhamdulillah ini daripada manusia kan pasti menghamba. Kalau nggak menghamba ke siapapun nanti ya menghamba ke nafsunya lah. Nggak enak banget loh menghamba ke nafsu tuh, nggak puas-puas dia nggak bisa nggak bisa ditebak. Waduh. Ya kalau mana jelas kadang kita ngerasa kayak dijebak nafsu sendiri kan,
harusnya tadi nggak, ya gitu-gitulah. Apalagi kalau ngambah ke materialistik, orang yang nggak beragama, kebanyakan ke arah dunia, ya yang dikejar itu terus tuh hidupnya juga nggak enak. Alhamdulillah sekali hambanya ke Allah nih, alhamdulillah. Syukur. Oh, iya iya. Oh, Ya, paham berarti. tadi jawab sendiri. Iya, biar memastikan aja. Aku tadi sempat agak, kenapa ya gitu. Iya iya, ngerti. Ngeri sekali Matur dia. nuwun. Siap. Waduh. Aku jadi ingat sebuah postingan yang menyatakan bagaimana aku takut akan kemiskinan sedangkan aku adalah hamba dari Rob yang Maha Kaya. Salah Iya satu iya. hal yang jadi Yang motivasi. ditakutin mungkin ini ya, usaha kita maksimal atau enggak gitu ya. Betul. Udah usaha maksimal mah kayaknya udah pede aja. Kalau dibalas mah Allah kaya banget, gampang balas kita sebenarnya. Gitu. Cuma kita bener nggak tuh, gitu ya. Mantap. Tadi aku janji setelah pertanyaan kedua mau sharing, boleh? Nah, tadi tuh Ade masih mute apa deh? Oh, inspirasi apa ini? Tadi Oh, kamu bukan inspirasi. oh bukan. Nih, nanti di-expect inspirasi lagi. Intinya gini, tadi menarik tuh bahwa Ustadz tadi bilang kalau yang ilmunya tinggi itu belum tentu nggak murtad. Terus yang ilmunya rendah belum tentu murtad atau belum tentu tidak kuat di dalam agama Islam gitu maksudnya. Itu tuh pernah lihat diceritai Ustadz tuh ini, ada orang yang udah hafal Quran gitu, terus malah murtad dan malah jadi ya itu sampai akhir hayatnya sih setahu Ustadznya itu dia di kekafiran ya. Atau mungkin kayak kemarin ada yang sempat terkenal juga ya, sempat viral perempuan yang katanya sempat jadi penghafal Quran terus malah jadi sekarang apa ya bisa dibilang kontraproduktif gitu sama Islam ya. Dia bilang ngafal Quran nggak ada gunanya sekarang apa-apa sudah ada di gadget bisa dilihat, malah buang-buang waktu dan itu pun sayangnya dielaborasi lagi oleh beberapa tokoh atau influencer yang lebih besar ya kayak Pak Ade Armando atau ada komika namanya Coki Pardede gitu. Sayangnya kan gitu. Nah, tapi Adi Ustadz itu juga cerita bahwa dia itu pernah punya temen yang mau sama penghafal Quran juga, mau murtad, tapi ternyata nggak jadi. Nah, kenapa nggak jadinya itu? Karena dia itu ngerti seberapa baiknya tuh Rasulullah gitu. Mungkin ini agak kontras ya, karena kan dari tadi kita bicara tentang kebesaran Allah ya. Tentunya kebesarannya Rasulullah juga sumbernya dari Allah gitu. Tapi mungkin karena Rasulullah tuh lebih membumi ya, lebih manusia gitu. Sama seperti kita. Jadi kata Ustadz itu temannya ini tidak jadi murtad gara-gara mengingat lagi, oh Rasulullah tuh orangnya baik banget. Terus orang sebaik itu, masa iya salah sih gitu. Makanya Ustadz ini jadi menyimpulkan bahwa salah satu hikmah kalau kita cinta sama Rasulullah itu yaitu akan sangat sulit keluar dari Islam sebenarnya gitu. Jadi mungkin ada hikmah tambahannya gitu ya. Bahwa kalau kita mungkin ngerti fikih, ngerti apa gitu, itu bisa jadi terjebak gitu di akhir. Tapi kalau kita udah cinta sama Rasulullah gitu, mungkin kalau cinta sama Allah kan tinggi banget ya, mungkin agak sulit. Tapi udah cinta sama Rasulullah, ngerti perjuangan hidupnya gitu, ngerti kebaikannya seberapa ingin Rasulullah kebaikan kepada kita gitu ya, baiknya kita. Itu hikmahnya tuh katanya dari kesimpulan cerita itu tuh kata ustadznya itu begitu. Jadi harus banyak-banyak memupuk kecintaan kepada Rasulullah dengan kan nggak mungkin ini ya nggak kayaknya Rasulullah tuh nggak mungkin nggak cinta kalau kita kenal lah intinya gitu kan kebanyakan orang lain makin kita kenal makin netral ada yang benci banget kita makin kenal makin ke atas ternyata dia nggak sejelek itu ya. Tapi ada juga yang kita suka banget tadinya, makin kita kenal makin ke netral, makin ke bawah gitu, makin ke garis tengah gitu. Tapi Nabi Muhammad kayak satu-satunya yang makin kita kenal tuh makin ke atas aja udah.
Dan padahal udah sedetail itu ditulis ya orang yang dengan apa ya, dengan catatan sejarah terlengkap gitu, mungkin sepanjang sejarah sampai hari kiamat mungkin beliau, tapi nyatanya malah bagus-bagus bagus semua gitu sampai akhir. Paling itu aja sharingnya. Thank you. Masya Allah. Ini salah satu juga bersesuaian dengan salah satu kisah temanku. Beliau dari Hindu awalnya, dia mau masuk Islam tapi baru percaya sama syahadat tauhid doang gitu. Belum percaya tentang kenabian Nabi Muhammad gitu. Tapi kemudian dia baca-baca kisah tentang Nabi Muhammad, kemudian fakta-fakta dan macam-macamnya, akhirnya dia yakin untuk berislam. Itu sih. Beliau share di thread-nya beliau. Insya Allah. Kalau menguatkan juga kalau jelas lah, utusan kan memperkuat yang mengutus. Utusan memperkuat yang mengutus, yang membuat getar. Namanya buku pertama kali aku nangis kan baca buku Manhaj Haroki itu ya dulu dikasih. Pertama kali agak goncang tuh zaman kuliah. Ini ada orang, ya kan dulu nggak tahu sampai segitunya lah. Ngaji juga udah ngaji. Tapi yang pertama kali getar tuh pas di situ. Semester berapa itu lupa. Nih baca. Ya nanti terkait nanti ada yang bilang ini ada beberapa titik cerita yang lemah apa dan sebagainya, tapi jangan, ya nggak terus kita terlalu inilah, tetap ada manfaatnya kok, nanti kan bisa dibandingin, dan nyatanya bermanfaat. Aku pasti awal membaca itu kan bermanfaat. Tapi kalau mau mengambil hukum lah, ini kalau mau mengambil hukum kita hati-hati memang. Tapi kalau mengambil inspirasi dari kisah ini contoh kisah yang ini levelnya Imam Ibnu Jauzi loh, yang bikin kitab ngeri-ngeri apa, Talbis Iblis, kan bagus banget tuh cara iblis ngasut kita, atau kitab Minhajul Qasidin dan sebagainya. Itu pernah menulis menulis di salah satu bukunya, itu bukan dua buku ini, itu tentang Ali dan Umar yang ini ternyata riwayatnya lemah nih. Ini bahkan ada yang agak bantahnya agak keras. Kalau pernah dengar teman-teman apa, Umar nanti tahu-tahu ditanya orang, apa sih, uhibbul fitnah, aku suka fitnah gitu. Terus apalagi ya dia bilang, dan aku membenci wa akrahul haq, aku membenci al-haq dan sebagainya lah. Sampai nanti ada yang dia, aku punya yang Allah tuh nggak punya di langit. Itu kan ini tuh nanti Umar kan marah, terus ceritanya nanti Ali yang ngasih tahu, itu ternyata lemah sekali. Tapi bukan berarti ini kisah nggak ada hikmahnya. Cuma kalau ini tokohnya kayak gitu, karena jadi Umar kayak rendah sekali. Padahal ini orang biasa aja kalau tahu ini langsung tahu maksudnya dari yang pertama itu. Aku mencintai fitnah itu kan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, istri, anak itu fitnah. Dan dia mencintai, maksudnya fitnah di situ berarti istri yang sebagai fitnah bagi kita, itu kita cintai mereka. Ya, ini mah Umar masa nggak ketebak. Ini kan yang dikritik keras kan di situnya. Apalagi dia marah-marah, terus ternyata ini kan kalau dicari dari ini selevel Imam Jauzi, Imam Qayyim aja kayaknya ada di bukunya yang nyebut kisah ini. Ternyata kan nggak kuat. Cuma bukan berarti kisahnya ini nggak ada manfaat. Cuma kan kita kritis itu di bagian itunya aja, jangan langsung kayak membom semua kayak gitu. Kayak orang kalau bilang, aku suka apel, berarti nggak suka anggur, berarti nggak suka jeruk, ya kayak gitulah. Kesimpulan jauh sekali, langsung tiba-tiba kayak gitu. Maksudnya gitu. Mohon maaf kejauhan. Mantap, mantap. Mohon maaf. Proporsional, maksudnya proporsional. Adil aja ya. Kok bisa sampai sana tadi saya? Lupa. Kisah Surah Nabawi ya. Ya, Manhaj Haroki. Bagus. Nangis aku pertama kali nangis baca buku, makanya mau agak serius deh belajar agama. Gitu. Aku baca buku itu pas kuliah juga deh. Tapi emang ada yang ini,
yang riwayatnya lemah-lemah gitu Kak? Enggak ngeh sih mungkin. Ya kalau orang Lupa udah juga udah lama. yang lu itu aja baru tahu loh, itu levelnya ya wajar aja lah, biasa aja. Jadi kayak levelnya Ibnu Qayyim loh, Ibnu Al-Jauzi. Ternyata ada yang kayak gini. Oh, ini padahal masuk ke bukunya loh. Oh, ternyata ada yang ini. Ya sudah, biasa aja. Proporsional aja. Bagus. Kalau mau baca bagus itu. Kayak ngoyak-ngoyak rasa tuh loh, kayak ngoceng-ngoceng rasa. Ini bahas Nabi Muhammad atau ada yang lain? Ini masih ada pertanyaan aku satu lagi. Boleh Kak? Apa-apa? Tadi terkait yang apa namanya? Isti'anah itu kan terus istighosah. Jadi lucu ya, kan kita sering ngadain istighosah tuh ini perlindungan yang bahaya di depan mata tuh kadang. Sekolahku dulu ngadain istighosah mau UN apa ya? Bahaya itu. Bahaya. UN tuh Jadi bahaya. bahaya di depan mata ya gitu. Sama isti'adzah. Nah, yang isti'anah deh. Tadi kan katanya 3 ini nggak boleh diminta kecuali kepada Allah. Kalau minta perlindungan yang di depan mata atau minta perlindungan secara umum gitu, mungkin aku cukup paham gitu. Tapi kalau yang isti'anah yang minta apapun, berarti emang kita basically nggak boleh minta apapun kepada siapapun selain Allah gitu kah? Nah, ini maksudnya arahnya kayak gini. Jadi kayak kalau kita minta ke dokter, minta obat atau apa, jadi yang kita tahu, dok tolong sembuhkan anak saya, itu kurang masuk. Jadi ini kita tahu asal sembuh itu dari Allah, ini tuh kita ikhtiar. Kayak gimana sih? Tapi yang memberikan kita, bahkan kalau bagusnya kalau di anak sebelum misalnya nih anak minta orang tua, kalau tahapan bagusnya, kalau pendidikannya bagus, ya moga-moga anakku bisa gitu. Aku juga bisa gitu, moga-moga. Jadi minta mainan pun dia minta dulu sama Allah, baru orang tua ngasih enggak tuh, itu Allah yang gerakin. Walaupun dia minta, tapi dia bilang Allah dulu, ya itu penggeraknya tetap Allah yang iniin. Jadi ini kalimat yang baiknya dihapus. Orang kalau pasti tikaf tuh ditegur keras kali ini. Generasi sekarang itu emang literasinya parah ya, tahu sendirilah. Wakil presidennya bilang, ini direkam. tidak peduli dengan membaca apa dan sebagainya. Rendah lah harga buku, seberapa mahalnya di sini dibanding negara lain. Jadi aduh kok malah kan bahas ini jadi lupa. Anak minta. Tadi mau ngomong apa aku? Waduh, Ngomong ini kalimat-kalimat yang harusnya dihindari. kalimat yang harus dihindari. Ini manusia ya, ini manusia kayak gini nih, bentuk manusia. Aduh jadi, waduh memang bahaya. Jadi kita keinget beliau aja langsung hilang tuh ilmu. Waduh, jangan. Wah, ini harus di-cut nih kayaknya nih. Waduh, tolong. Ya semoga Allah beri petunjuk lah, semoga Allah tunjuki jalan yang lurus, Allah tunjukkan jalan yang lurus. Aduh, ngomong apa aku? Aduh, ya Bukan kualat sama wapres itu. kualat. Astagfirullah, istighfar. Makasih ya, astagfirullah. Ini yang bukan beliau nih, saya yang lebih buruk nih, ini yang lebih buruk nih. Aduh, astagfirullah. Anak minta orang tua. Ya, gitu lah intinya. Nanti yang tetap menggerakkan kan Allah ya. Doa dulu baru tuh ngomong. Nanti dikasih, itu bagus banget tuh anak kalau bisa kayak gitu. Gitu. Oh iya, ngerti. Jadi kalaupun misalnya kita mungkin simpelnya nih ya, ada pernah mungkin judul buku gitu, daun yang jatuh pun itu ya Allah yang menjatuhkan itu. Jadi semua sebab itu ya Allah ya. Kalaupun kita minum obat, belum tentu sembuh juga kan sebenarnya. Bisa jadi badan kita yang respon. Mungkin bahasanya dokter, wah ini badan anak bapak tidak respon terhadap obat kami. Ya sebenarnya Allah nggak ngizinin aja gitu. Nah pemahaman-pemahaman gitu kan kadang yang mungkin malah bikin tenang ya. Oh ya udah kalau memang kita udah usaha, Allah nggak mengizinkan ya udah ini yang terbaik.
Jadi inget aku. Alhamdulillah. Oh iya, gimana gimana? Alhamdulillah. Jadi ada quote-quote orang karena literasinya kurang. Sebenarnya kalau di Quran tuh quote tuh banyak sekali quote. Apalagi di kitab-kitab ulama juga jauh lebih banyak. Kitab ulama kan berapa berapa ratus tahun dan berapa banyak kitab. Ini quote yang kok viral tapi muslimin juga pakai padahal ini nuansanya jelek sekali nih. Ada yang dihilangkan apa? Usaha tidak mengkhianati hasil. Oh Waduh, iya iya iya. harusnya kalau itu pasti tikaf dicerca, jangan ada lagi yang di sini bilang. Jadi ikuti kata perkataan Nabi aja. Hadza min fadli Rabbi. Itu lebih bagus. Ini tuh. Jadi kalau kita dapat sesuatu itu justru itu mendekati perkataannya si siapa Korun itu. Oh, ini dari ilmuku. Ini usaha aku, usaha nggak mengerti hasil. Wah, itu hadza min fadli Rabbi itu lebih aman. Itu dari Nabi yang bilang. Itu quote yang lebih bagus yang itu. In hadza min fadli Rabbi. Ini tuh karunia dari Tuhanku. Itu lebih aman. Yang daun jatuh tuh aku ingat kisahnya Maryam pas mau ini Nabi Isa lahir. Itu kan instruksinya Allah tuh nggak masuk, usaha dengan hasil tuh nggak masuk. Kemarin suruh nyoba goyang pohon kurma tuh mau kayak gimana pun digoyang nggak ada buahnya jatuh. Tapi itu cuma cuma suruh usaha aja. Sebenarnya jatuhin Allah. Allah cuma pengen jatuhin tapi tetap ada ikhtiarnya lah. Itu nggak nyambung ikhtiarnya sebenarnya nggak nyambung. Ikhtiarnya nggak nyambung beneran. Ya tapi nggak nyambungnya nggak parah banget lah. Maksudnya masih deketin pohon kurmanya itu. Bukan ya itu masih masih lebih benar. Bukannya terus kayak gimana ya? Kalau kita ikhtiar pengen dapat hidayah ya jalannya tetap ke masjid gitu loh. Nggak terus masuk ke dalam sumur. Nah, kayak gitu kan masih walaupun jalan ke masjid itu kan ya, gimana jalan ke masjid langsung dapat hidayah? Ya kayak goyangin pohon kurma gimana buahnya jatuh? Itu kan nggak masuk sebenarnya. Beneran tak goyang nggak jatuh-jatuh kok. Kita goyang rame-rame nggak jatuh. Kayak gitu. Hadza min fadli Rabbi. Dan nanti kita nggak angkuh. Kayak ini siapa? Hajar yang jalan Safa Marwah. Ternyata Oh iya, airnya di kakinya. pengen Ya Allah kayak Allah pengen lihat usahanya aja kan. Allah nguji hambanya itu gitu ya. Itu kalau orang itu kalau kesusahan, tapi posisi kalau lagi susah emang nggak seneng. Tapi kalau udah di posisi jadi posisi bahagia saat sudah nggak susah, itu kalau kita menceritakan saat susah itu bahagianya nambah. Itu wajar kalau dulu nyeritain pas mungkin dia udah punya Ismail udah apa nyeritain pas dulu lari-lari ternyata di kaki itu seneng banget tuh nyeritainnya padahal dulu susah. Tapi udah bahagia itu malah menambah kebahagiaan, banyak hikmah itu. Kayak dikerjain. Selamat Anda kena prank gitu. Oh, kalau kalau prank kan kayak kurang hikmah ya. Ini kayak ya ada hikmah gitu. Ada hikmahnya. Pas sudah seneng enak banget cerita itu. Tapi ada romantismenya sendiri ya di prank sama yang maha kuasa tuh keren ya. Kayak udah akrab gitu loh. Gitu jangan kepedean gitu. Waduh, waduh di sini tuh ya Allah. Waduh, gitu ya. Aduh, gitu bisa gitu ya. Ya, Mantap ya. mantap paham paham deh paham. Itu ya kadang yang kita lupa ya bahwa ya semuanya tuh Allah yang atur. Jadi kadang malah usahanya tuh nyarinya ke yang selain Allah dulu gitu. Gitu sih. Atau Allah Negatifnya ya Allah kalau hilang. Jadi maksudnya tadi Allahnya hilang aja. ya peran Allah kayak kita nafikan gitu ya. Malah ya. Allahnya hilang tuh. Beneran. Wah, nggak mengerti hasil. Itu Allahnya hilang kalau ngomong kayak gitu. Waduh, ngeri juga itu. Iya, ya sebenarnya ini juga ya, apa pernah ada ustadz yang ngomong, apakah Oh, orang tuli itu nggak punya kuping? Ya punya, tapi Allah nggak ngizinin aja denger. Apakah orang buta nggak punya mata? Ya punya, tapi nggak diizinin Allah ngelihat aja. Ya gitu-gitu kan, ya emang perlu ini ya, perlu hati yang bersih untuk bisa mikir sampai ke sana mungkin ya. Mudah-mudahan kita dikasih. Thank you, thank you. Aku udah habis 3 pertanyaan, 1 sharing tadi. Terima kasih. ya baik. Ini sudah jam 9.05. Monggo ada kata-kata penutup atau ada yang ingin 9 oh, udah cepet ya ternyata ya. Masya Allah. Oke, sudah jam 9:05. Mungkin baik. kita cukupkan saja.
kegiatan kita malam hari ini. Terima kasih Mas Adi Nantera dan Mas Mustafa, Mbak Fani, Mas Ataka, dan teman-teman lain yang sudah yang bergabung lewat Zoom maupun lewat YouTube nanti. Semoga apa yang kita peroleh pada malam hari ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, ini adalah sebuah pembuka dari season kedua Satu Lole Mengaji. Kita mulai kembali belajar Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, supaya kita tidak hanya Al-Quran itu hanya sekedar sampai ke kerongkongan saja, tapi benar-benar bisa sampai masuk ke hati dan terlebih-lebih bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Astagfirullah wa atubu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya, dikat Oke. ya.